Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal ikhwanul muslim ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutuna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Man kana Muhammadun abba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Al-ayah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada beberapa hari ke depan insyaallah kita dapat memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan patut kiranya kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih istiqomah mengikutinya. Sebagai pengikut yang insya Allah dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Bagaimana tadi disampaikan pada ayat iftitah, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini kalau kita perhatikan kata-kata khatamun anbiya, penutup para nabi, memiliki makna yang harus kita yakini. Antara lain, yang pertama, kalau Rasulullah adalah nabi penutup, maka insya Allah nabi penutup itu adalah yang terbaik di antara seluruh nabi. Karena suatu proses senantiasa yang terbaik adalah mulai dari tingkat rendah terus meningkat makin baik dalam kualitas maupun kuantitas. Latar kabuna fa'in tabak ma'in cabak. Dengan disebut sebagai nabi penutup, artinya ajaran-ajaran atau tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, merupakan tuntunan yang paling baik atau sempurna. Sebab kalau Rasulullah disebut bukan terbaik, Allah tentunya tidak akan mengatakan sebagai penutup dan masih ada yang lebih baik lagi dan tuntunannya masih ada lebih baik lagi. Artinya, kalaulah ada manusia yang mengatakan sebagai utusan Allah saat ini atau sesudah Rasulullah wafat, sudah jelas dia berbohong. Karena nggak mungkin Allah berbohong.
Islam, tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah adalah yang terbaik, bahkan sempurna. Menuntun seluruh aspek kehidupan, bukan hanya kebaikan untuk hidup, kebaikan hidup di dunia, bukan hanya kebaikan untuk hidup pribadi, tetapi kebaikan yang berlaku untuk komunitas, untuk umat, untuk generasi-generasi yang akan datang, dan kebaikan kita di akhirat kelak. Yang ketiga artinya, kalau tuntunannya sudah baik, umat yang dibentuk, umat Islam adalah umat terbaik. Sebagaimana juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Kuntum khairum ummatun ukhrijat linas. Engkau semua adalah umat terbaik di antara umat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbaik itu apapun yang ditetapkan oleh Allah, semua melakukan proses kun fayakun yang disebutkan oleh Allah adalah suatu proses yang harus dilalui oleh makhluknya yang senantiasa taat kepada ketentuan-ketentuan Allah atau sunatullah. Sehingga ketika kita disebut umat terbaik, ummatan ukhrijat linas, bukan serta-merta ketika kita dilahirkan langsung jadi yang terbaik, tetapi terbaik harus melalui proses yang meningkat setingkat demi setingkat secara konsisten atau istiqomah. Fa'in tabak main tabak. Proses itu kenapa harus dilalui? Karena agar siapapun yang nanti berada pada posisi di atas memiliki potensi, kemampuan yang bukan hanya fisik belaka, tetapi kemampuan emosional, kemampuan akal, atau yang lebih dikenal disebut sebagai dimensi ruhiyah yang akan dipertanggungjawabkan kelak ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar. Umat Islam yang dikatakan sebagai umat terbaik secara sederhana memiliki sebenarnya 3 kriteria, akan tetapi di dalam pengertian ini disebutkan 2. Yang ketiga adalah fundamen atau dasar. Kriteria 2 kriteria itu adalah kemampuan untuk melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak kepada hal-hal yang benar, wa tanhauna 'anil munkar, untuk mencegah kepada hal-hal yang buruk. Di dalam pengertian kita mampu melaksanakan dan mengerjakan, mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang buruk, ada karakter utama, yaitu kita harus tahu apa itu yang baik dan yang buruk. Baik dan buruk akan tepat, akurat, dan cermat ditentukan kriterianya oleh ilmu pengetahuan, oleh tingkatan sains dan teknologi yang diterapkan.
Itulah ciri-ciri umat yang unggul pada hakikatnya adalah kemampuan meraih, memahami, melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di dalam perjalanan ataupun kemampuan melihat, mengenal dan memahami segala sesuatu dengan kualitas yang tepat, akurat, yang dalam ilmu pengetahuan juga tidak lepas dari referensi yang bukan hanya mungkin kesalahan penafsiran, tetapi juga masuknya intervensi makhluk lain yang disebut iblis. Yang tujuan iblis memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai motivator agar kita tertantang untuk maju dan meningkat terus. Tetapi dalam perannya, keterlaluan dari iblis adalah mengajak kita, membohongi kita, membisiki kita bahwa neraka itu lebih baik dari surga. Oleh karena itu, maka kriteria ketiga yang menjadi utama adalah wa tu'minuna billah, yang harus kita patrikan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dalam seluruh dimensi jasmaniah, ruhiyah maupun dimensi ilahiyah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah menuntun tentunya bahwa dasar-dasar yang utama agar manusia menjadi hambanya yang terbaik yang dinyatakan dalam kriteria takwa, umatnya yang terbaik yang dinyatakan dalam kriteria khairul ummatun ukhrijat linas, tidak membiarkan atau melepaskan begitu saja. Sebagaimana kita sadari, Allah menuntun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat manusia menjadi umat terbaik. Maka tuntunan yang pertama ditunjukkan oleh wahyu yang diberikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, 4 wahyu pertama, yaitu al-alaq, al-qalam, yang ketiga al-mujamil, dan yang keempat al-mudathir. Pada wahyu-wahyu pertama itu intinya dititipkan kepada manusia untuk memahami, melaksanakan, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam ayat pertama disebut mengenal dan mempelajarinya itu dengan Iqra. Iqra-nya bismi rabbikal ladzi khalaq, membacanya harus dengan tuntunan dari Allah. Kemudian dalam surat atau wahyu yang berikutnya, Allah menuntun agar mengenal apa itu ilmu yang bisa dikembangkan melalui al-qalam dengan pengertian pena, itu bukti-bukti dalam pengembangan keilmuan dan kemampuan mengembangkan itu mendapatkan sesuatu yang baru, bahkan predikat yang disebut oleh Allah itu disebut kepada Rasulullah, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Karena karunia Tuhan itu, engkau
dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut gila. Mendapat predikat gila karena sesuatu yang baru. Lalu dalam wahyu ketiga Al-Mujamil disebutkan dalam ayat keempatnya, min sanulki alaika qaulan syaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang berat, karena mengembangkan ilmu pengetahuan akan mendapatkan sesuatu yang baru dan berat, dan tamsil untuk kita mengembangkan itu melalui harus bangun tengah malam, yang dikatakan qumil laila ila qalila, bangun pada malam hari dalam pengertian merenungkan, meneliti. Dan dalam wahyu keempat, yaitu surat Al-Mudaththir, dituntun untuk menyampaikan kepada yang lain, qum fa'andir warabbaka fakabir, bangkit dan sampaikan kepada yang lain dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bentuknya mungkin sekarang dalam bentuk pendidikan, seminar, konferensi dan lain sebagainya. Tidak cukup dengan pengertian itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan reward kepada umat manusia yang dibimbing oleh keimanan, yaitu reward yang paling tinggi yang dikatakan sebagai penggalan di dalam ayat 11 surat Al-Mujadilah, yarfa'illahil ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah, kepada mereka yang telah memberikan effortnya lalu mendapatkan hikmah, ilmu, maka Allah mengangkat beberapa tingkat, beberapa derajat lebih tinggi. Tentu saja yang terakhir inilah yang menjadikan dendam kesumat iblis kepada manusia, yang justru untuk membawa kita, mengajak kita ke neraka jahanam. Janji Allah yang akan meningkatkan beberapa tingkat lebih tinggi, dipandang sebagai musuh pernyataan Allah yang paling berat. Dan kita tentu saja ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas pengabdian yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi nilainya adalah melalui kemampuan memahami, kemampuan menerapkan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita kenang peristiwa yang
barangkali memang sudah cukup lama, 57 tahun yang silam. Manakala iblis itu mau menggoda hamba-hambanya yang beriman dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya, maka bisa saja iblis membentuk dirinya menjadi nilai-nilai terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita berwujud material, berupa kekayaan, berupa benda-benda yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi yang paling berbahaya adalah tatkala iblis telah memasuki wilayah dimensi ruhiyah, yaitu akal dan emosional. Karena akal akan mencari segala sesuatu dampak yang bisa memberikan seolah-olah keyakinan kepada manusia bahwa neraka itu sesuatu yang indah. Bahkan kalau perlu bukan hanya kekerasan kata, termasuk kekerasan fisik juga dilakukannya. Maka kita kenang 57 tahun yang silam hari ini, peristiwa negara kita, terutama umat Islam yang patut kiranya bersyukur, diselamatkan. Terutama sekali generasi-generasi sesudah kita yang harus kita pertahankan agar tidak mudah digoda iblis yang mengarahkan kepada faham-faham komunis dan akidah ateis. Barangkali itulah yang perlu kita sadarkan di dalam diri kita, di dalam generasi penerus kita, bahwa tuntunan Allah insya Allah harus kita perjuangkan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara ruhiyah, emosional dan akal. Untuk itu, marilah dalam kesempatan yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita tutup pertemuan kita dengan bermunajat, menadahkan tangan, membukakan hati kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk bermohon. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yang bagi li jalali wa dzikal karim adimis sultanih. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, betapa besar rasa syukur kami yang saat ini masih Engkau berikan hidayah untuk tetap melakukan secara istiqomah pengabdian kepadamu. Ya Rob, janganlah Engkau timpakan kepada kami cobaan-cobaan yang mungkin secara lahiriah kepada diri kami secara individu, tetapi berdampak kepada anak cucu kami, masyarakat yang mengalami degradasi moral terutama akidah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami tetap berada di jalan yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, sebagaimana mereka mengasihi sayangi kami sejak kecil. Jadikanlah
anak keturunan kami, dan semua yang kami kasihi senantiasa melakukan pengabdian dengan keikhlasan keridhaan dan bahkan menjadi teladan bagi hamba-Mu yang bertakwa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni iqamas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana akhtim lana bi husnil khatimah wa la akhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah faqina adzabannar. Faqina adzabannar. Faqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wal yanha 'anil fahsya wa munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa rajibun akbar. Aqimis shalah.